Gus Nizam, Iya, selamat malam. malam menjelang subuh. Iya, menjelang subuh. Gus, eh saya kapan hari itu ikutin ngajinya Gus Nizam di Ahad Karim. Ada satu tema yang luar biasa ya. Tentang, ya saya nggak tahu apa judulnya, tapi saya menyimpulkan hati-hatilah wahai manusia bahwa pada diri kalian itu ada cahaya dan api. Iya. Kedua-duanya sama besarnya, sama ringannya. Tapi hati-hatilah dengan dua hal yang berbeda lah. Iya. Tolong Gus itu dijelaskan kembali. Yes. Ada nuroniyat, ada zulmaniyat. Ada yang bersifat cahaya dan yang bersifat kegelapan. Cahaya itu sifatnya penerang. Kalau zulmaniyat itu kebalikannya. Nah, semua nuroniyat yang bersifat cahaya itu berasal dari anal haq, dari aku hakiki, akunya Allah. Dan semua zulmaniyat atau nariyat yang bersifat api, sifatnya membakar, merusak, atau menggelapkan, bukan menerangi, itu dari ananiyah, dari keakuan yang lain selain aku hakiki. Sisi lain dari aku hakiki atau aku sejati, akunya Allah. Ya, seperti bayang-bayang gitu. Seperti bayang-bayang, yang membayang-bayang, yang menyamai, yang mencoba untuk menandingi, menyamai. Nah, itu selalu seimbang di dalam diri kita ini. Maka kita tidak boleh menyalahkan siapa saja, tidak boleh menggolong dan sebagainya itu, karena sesungguhnya baik buruk itu dari kita. Hakikinya keduanya dari Allah. Maka kalau kita mengalami kesalahan, kekeliruan, ketidakenakan, janganlah mencaci maki siapapun kecuali diri kita sendiri. Dan ketika kita mengalami kenikmatan, kebaikan, dan yang semisalnya, harus kita yakini itu dari Allah, bukan dari kita. Itu dari Allah, anugerah yang harus kita syukuri dengan kita tingkatkan lagi dan terus. Ada dari anal haq itu muncul nur, cahaya. Dari ananiyah muncul nar, api. Cahaya menerangi. Kalau api itu tidak menerangi, menggelapkan. Tapi api ada cahaya juga. Ya, tapi bukan cahaya itu. Ya, kalaupun disebut cahaya, tapi sifatnya beda. Kalau yang nur itu sifatnya membangun, menghidupkan, membangun, memperbaiki, sifat baik-baik tok. Artinya meskipun sama-sama panas antara matahari dan api itu beda. Hanya kalau itu sinarnya matahari akan menghidupkan, tapi kalau api mematikan. Kebalikannya. Meskipun sama-sama cahaya di situ ya. Iya, tapi kan sifat cahayanya beda. Sifatnya beda. Iya. Ya. Balik lagi dengan sifat. Iya, sifatnya beda. Tapi makna api itu kan bermacam-macam juga. Iya. Saya bermacam-macam. Misalnya api tak kunjung padam, simbol dari penerangan, kalau asmara. Kalau itu positif,
Iya betul lah. Ya. Jadi ada Tergantung satu positif tergantung susunan atau tergantung posisi susunan penggunaan ya. kita gitu ya. Juga, Api asmara itu positif. Ya. Api apa? Banyak sekali penggunaan kata api itu artinya positif. ya, Artinya karena dia membakar api, semangat. Oke. Iya. Ah, Api itu semangat. Kalau itu bukan api asmara, kalau caroh itu api-api. api api. Kayak gini ya. Bagian masih ngobong-ngobongin. Ngomporin berarti ya. Sebagaimana kalau di Al-Quran istilah nur dan nar itu sudah paten. Nar kalau di Al-Quran kata-kata nar itu maknanya kebalikannya nur. Oh, selalu gitu Ya. ya. Sinar itu api. Api yang negatif maknanya. Oh, Artinya yang merusak. Ada api yang bermakna positif ya ada banyak. Tapi mayoritas dalam firman Allah di Al-Quran itu maknanya negatif. Waqina adzabannar, doa yang sudah masyhur itu, dan jagalah kami dari Tapi benar api. neraka jadinya ya. Wah, itu Adzabannar itu untuk anak kecil aja itu dia dengan begitu. Ya. Iya kalau Sebenarnya arti hakikinya dari ada benar di sini. Ya apa? api. Terus kalau ini di akhirat, mana akhirat neraka itu ya api yang sangat merusak, sifatnya itu wis di atas jangkauan pikiran kita. Oh, Karena, very destructive. karena tuh. penyebabnya munculnya atau adanya api di dunia ini karena diambilkan dari neraka itu. Hmm. Jadi api-api yang ada ini bagian terkecil yang diambilkan itu jadi itu dari api neraka. Iya. Karena kalau sifatnya yang cahaya-cahaya tadi pasti ya cahaya yang dari surga. Dari surga. Karena nggak ada di nggak cahaya. Iya. Di kita aja di secara bahasa api itu kenapa konotasinya selalu negatif, berbeda dengan sinar. Contoh bara api, nyala api. Ini secara anu aja sudah kurang anu. Beda dengan matahari sinar, cahaya dan seterusnya. Iya. Itu Kalau matahari sinar, secara iya, bukan bara. bukan. Gus, tentang filosofi dalam diri kita ada api dan nur. Ya. Itu sendiri kayak apa? Ya, kita harus bisa menyeimbangkan itu dan menggunakannya itu tepat pada situasi, kondisi, keadaan, dan takarannya itu pas. Contoh, seandainya ini besar, tapi kalau kecil terus ini manfaat gitu. Terus kita benar-benar mampu mengendalikan. Kita nggak kalah. Artinya kita mampu mengendalikan nafsu kita begitu? Iya. Itu memang untuk adanya itu sesungguhnya ya selalu manfaat baik. Syaratnya kita mampu mengendalikan. Bukan kita yang dikendalikan api. Kalau yang satunya kita dikendalikan cahaya, malah bagus. Malah memang kita nggak bisa mengendalikan cahaya. berhubungan dengan cahaya itu kan ada istilah habis gelap terjadi terang. Berarti apa harus gelap dulu? Apa? Nggak harus, cuma itu kalimat tasjid, kalimat penyemangat agar kita tidak putus asa. Artinya apa? Kita nggak akan tahu terang kalau nggak tahu gelap. Apa gitu? Oh, itu bukan. Itu kalimat yang menyemangati kita agar tidak putus asa. Kalau di kalimat habis gelap terbitlah terang itu, betapapun susah, sedih atau sengsara yang kita alami pasti akan berakhir. Karena nggak mungkin sedih terus atau sengsara itu nggak mungkin. Kemudian diungkapkan dengan habis gelap. Artinya gelap itu nggak selamanya. Ono habis sih. Gelap artikan yang berpuluh. Ya, Memang iya. ya, artinya kan mungkin yang dimaksud caroh itu wes gak pokro dising lalu pokro. Artinya diartikan dalam konotasi negatif. Iya.
Berarti kok ngelakoni sih gak profesional lah. Bukan berarti begitu. Artinya ya memang kita kalah dulu, baru belajar dari kekalahan, atau salah dulu, baru belajar dari kesalahan menjadi benar. Sebab kita tidak akan tahu benar dalam arti hakiki jika kita tidak pernah salah. Nah itu loh. Iya. Mulai ke situ tadi itu. Gitu loh. Kalau arahnya ke situ ya. Namun kita tidak boleh terpuruk dalam kesalahan atau kegelapan atau kesengsaraan, karena itu aslinya nggak ada. Itu adanya efek dari kita tidak bisa menikmati atau mensyukuri kebenaran, kecahayaan dan sebagainya, sehingga ya karena tidak bisa menikmati, tidak mensyukuri, akhirnya efeknya menjadi berubah menjadi nar. Itu karena ketidakmampuan kita. Iya. Ya, kalau soal gitu kan jangankan api, air aja bisa begitu. Kalau sedikit bermanfaat, kalau terlalu banyak banjir bandang. lah. Iya. Apalagi api. Nah, kalau nar tadi apakah nar itu sifat atau nafsu lah gitu? Memang Dia bukan dilihat sebagai objek fisik gitu. bukan. Sifat. Ya, Sifatnya itu sifatnya menggelapkan, merusak, panas rasanya. Sebagai azab. Iya, panas yang menyakitkan. Panas itu sudah azab. Iya. Nah, itu semua sifat-sifat buruk pokoknya. Bukan bentuk. Bukan bentuk. Makanya kemudian kan Begitupun nur, cahaya juga bukan bentuk, bukan. Lampu gitu. Bukan. Sekedar lampu lah gitu. Bukan, tapi ruh. Sifat. Ruh itu penghidup. Penghidup atau penyemangat. Jadi kalau istri Pak Utar namanya Narmi harus berubah. Minar. Norma. Kalau Narmi apa? dirubah Nurma. Itu kan Benar kan api, mie. Api saya. Api saya. Marah. Api asmara. Api saya. Kalau diganti Nurma, mau jadi cahaya. Ma itu apa? Mama. Ma apa? Ma apa? Ma apa? Nah, untuk ini karena dia Oke. sifat ya, sifat. Nah, untuk kita menyiraminya gitu. Menyirami iya. sifat nar tadi itu ya gitu kan. Nah, itu Kalau sifat nar, dikembalikan ke cahaya ya. kalau nar disirami nanti tambah besar. Potong besar. Iya, kan nggak tepat. Ya. Contohnya api loh, Pak. Ya. Kalau nggak sesuai dengan Iya. api, penyebab dari api kan macam-macam. Dari bensin kalau disiram air kan nggak bisa. Harus dari apa itu namanya? Goni. Kadut. Yang dari Goni. enggak, yang dari apa itu? Kayak tepung itu, Pak. Ada, Oh, kan ada iya. sendiri-sendiri. Iya, betul. Macamnya kan nggak sama. Nah, artinya kan kalau kita ngomong dohir ya, memang api itu tidak mudah dimatikan itu dengan air, nggak bisa. Contoh tadi hentakan bensin, nggak bisa. Harus dengan CO, Nah, itu. Kan seperti itu. setiap api kan beda-beda pemadamnya. Nah, Lihat lah ini, apinya. Lihat apinya. Nah, lihat itu, apinya. lihat Lah ini gimana Gus? Besar kecilnya. Nah, Api cemburu itu kan nggak bisa di. Sesungguhnya gimana Gus itu Gus? nggak perlu kita berpikir ke arah situ. Karena kita akan kalah. Oh. Cukup dengan kita perbesar nuroniyah kita. Akan otomatis itu memadamkan nariyah kita. Keapian kita. Dengan semakin besar unsur kecahayaan kita atau ya sifat kecahayaan kita itu akan dengan sendirinya secara otomatis memadamkan keapian kita. Tapi banyak juga yang begini Gus ya. Nur itu adalah sifat yang baik. Tapi kadang katakan gini, banyak deh seorang tokoh atau ulama ya, dia memberikan dawu-dawu yang baik. Nah itu kan nur kan ya. Tapi kadang dia masih ada apa? Rasa dia Ya itu bangga. campur,
itu belum murni. Makanya ikhlas menjadi syarat amal soleh itu kan, arti ikhlas itu kan murni. Murni cahaya, sudah tidak ada campurannya.